adik-adik yang di rumah. Coba kakak sapa dulu yang di sebelah sini. Wow, ganteng-ganteng sama cakep-cakep yang di sini. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Ririn, ketemu lagi sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Kita hari ini mau mulai lagi ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita mau undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita hari ini. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami undang Kau Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Kalau kakak tanya, shalom adik-adik, kalian langsung lompat dari bangku. Shalom gitu, bisa? Bisa, siap ya. Yang di rumah juga sama. Waktu Karin bilang shalom, kalian harus berdiri lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang jaga apa ini? Mata mulut. Coba pegang. Mana mulutnya? Tangan? Ini. Kaki? Kepala? Mata? Kaki? Mulut? Coba pegang tangan temennya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini kenapa? Biar kita ngingetin, suruh kita jaga mata, jaga hati kita. Siap? Siap? Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga apa? Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki Dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi Anak Tuhan. katakan sekali lagi, jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga Jaga hatimu. jaga tangan dan kaki dan mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku jadi anak Tuhan. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak. Sekali lagi katakan aku bangga.
Aku bangga jadi anak Tuhan. Yeay. Capek belum? Belum, Kak. Belum. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Karena kalau buat Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang capek. Harus terus semangat. Sekarang kenapa kita harus semangat ya? Kita mau ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu nggak? Mau nggak? Kalau ngetok pintu tuh bunyinya gimana ya adik-adik? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Gitu ya? Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil Tuhan untuk mengartikannya. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk mengartikannya. Mene mene bekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene kelu fasir. Menjadi ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekelu fasir. Menjadi orang ketiga. Yeay. Capek? Belum, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Jadi silakan duduk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tak pernah janji. jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah semangat untuk memuji Engkau Bapa. Kami sudah meninggikan nama Engkau. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan agar duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ketemu lagi dengan Kak Natalius. Nah, hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan. Kita tidak bosan-bosannya untuk belajar firman Tuhan. Kita harus selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Kita juga selalu mendengarkan firman Tuhan. Inilah berkat yang paling luar biasa Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu berkat kesehatan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk lebih lagi bahwa iman kita itu luar biasa kepada Tuhan Yesus. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur karena berkat kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami semua Tuhan bisa bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah hati kami yang menerima firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh menjadi pendengar-pendengar-Mu yang baik. Dan firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami selalu dengan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya semua katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar lagi tentang firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar juga tentang firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu?
Pasti belum lah. Nah, hari ini kita belajar tentang luar dalam. Apa itu luar dalam? Nanti kita lihat ya. Luar dalam itu adalah sesuatu yang ketika kita menilai seseorang. Kita menilai orang itu tidak hanya dari luarnya saja. Tetapi kita juga melihat dalamnya, lihat sikapnya. Gimana sih orang tersebut? Mungkin di luarnya dia terlihat baik, tetapi belum tentu di dalamnya itu, hatinya itu baik, hatinya itu lembut. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar tentang luar dalam. Kita mau belajar tentang sikap seseorang, bagaimana sih orang tersebut asli dan dalamnya gimana sih, hatinya gimana sih. Nah, kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu video berikut ini. Ini video mereka berperang melawan monster ya. Tuh, ini monster naga api. Mereka bersatu bersama-sama ingin mengalahkan monster tersebut. Perperangannya masih berlanjut, belum selesai. Ini anak kecil yang mungkin dianggap remeh ya sama orang-orang dewasa, jadi dia nggak ikut perang. Itu senjata buatannya. Kuat banget ya, melawan naga cuma pakai pukul-pukulan begitu loh. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan naga-naga tersebut karena kekompakan mereka. Jadi di sini perlu namanya kerjasama. Kita lihat. Nah, hari ini kita mau belajar di dalam Lukas 11 ayat 39. Lukas 11 ayat 39. Mari teman-teman, adik-adik semua buka Alkitabnya, kita sama-sama baca. Kakak tunggu ya. Yang ada Alkitab buka Alkitabnya, kalau enggak pakai handphone juga enggak apa-apa. Udah siap belum? Lukas 11 ayat 39. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan kejahatan. Sekali lagi kakak baca untuk kita semua. Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam
tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Di dalam Lukas 11 ayat 39. Kita lihat apa judulnya hari ini, luar dalam. Jadi kita menilai seseorang itu jangan terlihat dari luarnya. Luarnya dia ngomong sopan, cara bersikapnya juga baik, tapi di dalamnya belum tentu. Jadi kita melihat buku itu jangan dari covernya, jangan dari kulitnya doang, tapi baca isi dalamnya. Ada yang bukunya kelihatan biasa aja, tetapi ilmu di dalamnya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita lihat yang pertama. Ini ada segerombolan orang yang sedang melakukan perkemahan. Jadi orang-orang ini berkemah di sini demi untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka menunggu Tuhan Yesus di sini. Ini si kaya. Jadi di sini banyak sekali orang yang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang kaya, ada yang miskin. Mereka menunggu Tuhan Yesus. Apa maksud mereka menunggu Tuhan Yesus di sini ya? Kita lihat nanti. Ini ada juga sekelompok orang. Yang lain sedang makan, yang lain juga duduk, yang lain berdiri. Mereka disuruh bergabung karena mereka kasihan lihat berdiri-berdiri menunggu Tuhan Yesus. Mereka dipersilahkan untuk makan bersama. Mereka juga dikasih minum. Jadi maksud tujuan mereka di sini itu ada sesuatu yang mereka inginkan. Mereka menunggu Tuhan Yesus, ada hal yang ingin mereka capai. Kita lihat. Nah, kita lihat yang pertama, luar dan dalam. Itu judul kita pada hari ini, yaitu luar dan dalam. Yang pertama adalah poin pertama, motif mengikut Yesus. Yang pertama apa? Motif mengikut Yesus. Kita lihat dari video yang sebelumnya, ada beberapa kelompok orang menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus. Motif mengikuti Yesus. Motif adalah alasan-alasan manusia yang melatar belakangi mereka untuk melakukan suatu kehendak. Jadi motif itu adalah alasan manusia yang melatar belakangi mereka untuk melakukan suatu kehendak. Motif, itu namanya motif, alasan. Motif ini juga berkaitan dengan motivasi. Motif ada alasan, motivasi itu tujuan. Jadi motif itu alasan orang-orang itu mengikuti Tuhan Yesus itu apa sih? Alasan kita ke gereja itu apa tujuannya? Tuh. Jadi segala sesuatu itu ada motif, ada alasan tertentu. Apa alasan kita untuk bersekolah? Biar pinter, biar bisa dapat teman. Apa alasan kita ke gereja? Ada motif yang baik, ada motif yang kurang baik. Mungkin kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berjanji bagi Tuhan. Nah, motif mengikuti Tuhan Yesus. Di video tersebut, di video sebelumnya yang tadi kita tonton, motif mereka mengikuti Tuhan Yesus nggak benar, nggak baik. Mereka memiliki alasan yang mereka menginginkan sesuatu yang mereka ingin untungkan. Jadi motif mengikuti Tuhan Yesus mereka tadi salah. Mereka ingin sesuatu yang membuat diri mereka sendiri yang bahagia. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mengikuti
motif yang benar, alasan yang tulus. Kita mau sekolah minggu buat apa? Apakah kita bersekolah minggu untuk bermain, atau untuk bertemu dengan teman-teman doang, atau untuk ya hari Minggu kan libur, mau kemana lagi kalau nggak ke gereja? Itu motif-motif yang salah. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus memiliki prinsip atau motif yang alasan yang benar. Kita mau datang sekolah minggu, kita mau datang dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah sumber dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang motif mengikuti Tuhan Yesus itu disalahgunakan. Mau ke gereja buat apa? Buat jajan, di gereja kan banyak jajan, banyak yang jualan. Mau ke gereja sekolah minggu buat apa? Cuma buat main-main doang, di situ kan banyak teman-teman, bisa ngumpul, bisa main sama-sama. Itu motif-motif yang salah. Jadi teman-teman, adik-adik semua, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus yang dengan sungguh-sungguh. Banyak orang sekarang mengikuti Tuhan Yesus karena ya ikut-ikutan aja. Ya, jadi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikutilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan ada maunya. Mengikuti Tuhan Yesus, jangan kira kita sudah mengikuti Tuhan Yesus lalu hidup kita enak, kita bahagia. Belum tentu. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan Yesus, semakin banyak hal-hal yang kita alami. Semakin banyak godaan, cobaan yang kita lalui. Tetapi hadiah, tetapi endingnya Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan yang kekal ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, milikilah motif yang benar, alasan kita yang benar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jangan seperti orang-orang di dalam video tadi, mengikuti Tuhan Yesus supaya apa? Dia mengenal Tuhan, lalu Tuhan juga mengenal dia, dan padahal dia udah kaya loh tadi, yang anaknya itu tadi. Padahal dia udah kaya, tapi dia apa? Mengikuti Tuhan Yesus biar dia lebih kaya lagi katanya. Kalau Tuhan Yesus membangun sebuah kerajaan, berarti kerajaan itu akan benar. Nah, dia akan mendapat keuntungan dari situ. Oleh sebab itu, adik-adik, kita belajar untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan benar, dengan motif yang jujur, motif yang benar-benar dari hati kita, tulus untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita lihat yang kedua. Ini tentang siapa? Ini ketika Yesus bersama-sama makan dengan murid-muridnya di dalam suatu perjamuan. Ini perjamuan terakhir bagi Yesus dan murid-muridnya. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti. Kita lihat poin yang kedua, luar dan dalam. Poin pertama tadi adalah motif mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus memiliki motif yang benar, alasan yang benar untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bukan ada maunya. Dikasih uang jajan baru ke gereja. Kalau ada teman-teman baru ke gereja. Kalau ada mainan baru ke gereja. Jadi kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Ke gereja itu, bersekolah minggu itu dengan sungguh-sungguh. Dengan dari hati kita, benar-benar kita mau ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, yang kedua adalah Yudas. Yang kedua, luar dalam. Yang kedua adalah tentang Yudas. Nah, Yudas, kita tahu Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus, di mana Yudas ini yang apa? Yang menjual Tuhan Yesus, yang mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal Yudas ini adalah murid-muridnya Tuhan. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan dalam penyembuhan, membangkitkan orang meninggal, dia melihat semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat, Yudas ini adalah orang yang benar, orang yang baik. Tetapi Yudas memiliki pemikiran, Yudas memiliki hati yang motifnya itu beda. Dia mengikuti Tuhan Yesus itu belum dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, di malam perjamuan terakhir mereka bersama-sama, di situ muncul pikiran Yesus yang dibisik oleh iblis untuk apa? Menjual Tuhan Yesus. Waktu dia bersama-sama di situ, Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang, waktumu sudah tiba. Yudas langsung bergegas pergi. Dia menghadapi apa? Menghadapi siapa? Ada yang tahu? Menghadapi para tua-tua agama dan
dia menjual Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seseorang itu jangan lihat dari luarnya saja. Belum tentu di luarnya itu baik, tapi hatinya belum tentu orang itu memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Mungkin ada maksud tertentu, biar dilihat orang, oh saya ini orang baik. Biar dilihat orang, oh saya ini orang bijak. Jadi kalau kita melihat orang itu, jangan melihat dari penampilan, jangan melihat dari luarnya saja, tapi lihat hatinya. Motif dia melakukan sesuatu itu buat apa? Buat dirinya sendiri atau buat kepentingan orang lain. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kita melakukan hal-hal yang memberikan kepada orang lain atau apapun itu, motif kita harus benar, harus tulus dari hati. Jangan kita berbagi supaya dilihat orang, supaya orang melihat kita, wah saya orang baik, wah itu orang baik ya, wah itu orangnya pemurah ya. Nah, jadi jangan seperti Yudas. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus, yang dianggap baik, yang kita lihat, nggak mungkinlah melakukan kejahatan. Tetapi nyatanya Yudas menjual Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan Yesus dan menjual Tuhan Yesus untuk setelah itu dia dijual, terus abis itu baru ada penyesalan di dalam diri Yudas. Nah, inilah dia yang kedua, poin yang kedua itu tentang Yudas. Jangan melihat orang itu dari luarnya saja, tapi lihat hatinya, tulus nggak? Apa motivasi? Apa motifnya mengikuti Tuhan Yesus? Kita lihat yang ketiga. Ini setelah perjamuan, mereka diajak Tuhan Yesus di suatu taman, yaitu Taman Getsemani. Di sini Yesus akan berdoa untuk terakhir kalinya. Nah, ini siapa? Ini ada Petrus. Nah, jadi setelah mereka makan perjamuan bersama, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani. Di sini juga tentang murid Tuhan Yesus, sumpah Petrus. Nah, di sini kalau kita lihat, masa sih murid Tuhan Yesus sendiri yang menjadi orang-orang yang menjebaknya atau orang-orang yang jahat di sekitarnya. Padahal kalau kita lihat, ya nggak mungkin lah. Petrus kan udah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga. Masa Petrus juga begitu sikapnya? Jadi ingat, orang itu jangan lihat dari luarnya. Tadi kita belajar sudah melihat tentang si Yudas. Yudas menjual juga Tuhan Yesus. Yang kedua juga salah satu dari ke-12 murid Yesus, yaitu si Petrus. Petrus ini apa ya kalau dilihat-lihat? Dia ini kayak sok-sokan itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus ditangkap oleh para serdadu, jadi dia bilang, oh dari antara mereka sekali-sekali aku tidak akan goncang imannya. Dia ini seolah-olah bahwa dia yang paling setia kepada Tuhan Yesus. Sekali-kali aku tidak akan menjerumuskan kamu, atau sekali-kali aku tidak akan melupakanmu, kata Petrus. Tetapi nyatanya Tuhan juga sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah mengkhianati aku. Dan benar, apa yang Tuhan Yesus katakan terjadi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sekali lagi kakak tegaskan, jangan melihat orang itu dari penampilan. Jangan melihat orang itu dari luarnya saja. Mungkin kita melihat banyak sekali orang yang baik, orang yang selalu memberi, orang yang perhatian. Tetapi kita harus melihat motifnya dulu, alasannya dulu. Apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Jadi seperti Petrus, dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah lama dengan Tuhan Yesus, dia juga menyangkal, dia tidak mengaku, oh saya tidak kenal siapa dia. Padahal dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi sampai pada waktunya ketika Tuhan Yesus dibawa oleh para serdadu, dia malah nggak mau ngaku, dia malah menyangkal. Dia ditanya, bukankah kamu bagian daripada mereka? Bukankah itu gurumu? Kok kamu cuma diam-diam saja? Kok kamu tidak membantu? Dia menyangkal, oh maaf, saya tidak kenal, itu siapa ya? Nah, ini motif dia mengikuti Tuhan Yesus itu salah. Jadi adik-adik semua, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada motif-motif lain. Tuhan tahu
apa yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau sekolah minggu, jangan cuma motif ke gereja, mau main-main aja. Alasannya ya di rumah nggak ada kegiatan, ikutlah ke gereja. Atau nggak alasannya disuruh mama lah. Atau nggak alasannya pengen ketemu teman-teman ntar di gereja setelah firman Tuhan, main game dan segala macam. Jadi motif kita, alasan-alasan kita untuk melakukan suatu kehendak mengikuti Tuhan Yesus itu harus yang benar. Harus dari hati kita yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan, apa yang akan terjadi. Jadi adik-adik semuanya, inilah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Judulnya tadi tentang apa? Luar dan dalam. Yang pertama adalah tentang motif mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus dengan motif-motif tertentu. Supaya dirinya terkenal, supaya dirinya dilihat orang itu baik, supaya dirinya lebih dihargai orang lain. Tetapi motifnya, alasannya, tujuannya itu tidak kepada mendapatkan kerajaan surga. Yang kedua adalah tentang Yudas Iskariot. Yudas salah satu dari murid Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Yesus melakukan banyak sekali mujizat, penyembuhan, dan lain sebagainya. Jadi dia pun sama motifnya mengikuti Tuhan Yesus, akhirnya tergoncang di sini. Dia menjual Tuhan Yesus kepada tuatu agama. Yang ketiga adalah sumpah Petrus. Petrus dengan gagah berani di depan Tuhan Yesus, dia bilang, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkanmu. Tetapi nyatanya ketika Tuhan Yesus dibawa oleh para serdadu dan ada orang-orang di sekitarnya yang mengenai dia, terus bertanya, bukankah kamu bagian dari mereka? Bukankah kamu bagian dari orang tersebut? Bukankah dia gurumu? Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus berapa? 3 kali. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, mari kita mengikuti Tuhan Yesus dengan motif yang benar. Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tahu apa yang alasan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh. Kalau kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bernyanyi bagi Tuhan, memuji dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, bahwa saya mau mengikuti Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Kita akan mendapatkan hadiah, kita akan mendapatkan kehidupan yang damai, kita akan dapat masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, sekian firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang luar dan dalam. Ketika kita melihat seseorang, jangan cuma lihat luarnya doang. Kelihatannya orang itu baik, kelihatan orangnya itu sopan. Tapi belum tentu di dalamnya itu juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu, adik-adik semua, kita anak-anak Yesus, apa yang terlihat di luar, itu juga yang terlihat di dalam diri kita. Kita melakukan hal yang baik, itu tulus dari hati kita. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kakak mau ada satu pertanyaan. Kalau kalian melihat baik video-video tadi yang kakak putar, kalau kalian mengikutinya dengan baik, kalian pasti tahu jawabannya. Siapakah nama kedua orang yang menunggu Tuhan Yesus datang di perkemahan tadi? Itu ada di pembahasan yang pertama, ada di poin pertama, yaitu motif mengikuti Yesus. Siapakah nama kedua orang yang diajak oleh beberapa orang untuk makan bersama ketika mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Itu firman Tuhan, itu pertanyaannya. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Mari kita tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita bahwa kita itu harus, apa yang dilihat di luar kita, itu juga yang kita lakukan. Jangan kita pura-pura baik, tetapi dalam hati kita ada maunya. Jangan kita memberi seseorang sesuatu, tetapi kita mengharapkan pamrih, mengharapkan imbalan. Mudah-mudahan saya dikasih sesuatu juga kalau saya kasih orang itu. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus tulus, kita harus melakukannya sesuai apa yang terlihat. Inilah saya melakukannya dengan tulus untuk Tuhan Yesus. Oke, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya.
Sudah siap? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami juga bersyukur buat firman pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang apa adanya. Biarlah Tuhan yang terlihat yang kami lakukan itu tulus di dalam kehidupan kami. Kami tidak ada motif-motif lain Tuhan selain untuk menyenangkan Engkau, selain untuk mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, janji-janji Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan ketika kami bersungguh-sungguh mengikuti Engkau. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak yang lebih rendah hati lagi, boleh menolong sesama kami dengan baik Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua pada masa-masa ini Tuhan Yesus. Pandemi masih berlanda di dunia ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami semua adik-adik-Mu, keluarga kami Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua boleh selalu sehat, boleh selalu ada bersama-sama dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami sadar bahwa motivasi kami mengikuti Tuhan Yesus sungguh dalam hati kami yang amat mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you.